Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera buat semuanya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena bahwasanya pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di pembahasan mata kuliah organisasi dan arsitektur komputernya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait dengan aturan dan kontrak perkuliahannya ada di mata kuliah ini. Nah, di pertemuan pertama biasanya kan hanya sekedar mengenalkan materi. Memang di bahasan kali ini saya sebagai dosen yang mengajar mata kuliah ini akan sedikit membahas tentang apa itu pendahuluan dan organisasi dan arsitektur komputer. Jadi di bahasan ini nanti Anda yang pertama, ini rekan-rekan, itu kenapa sih belajar pendahuluan organisasi dan arsitektur? Tujuannya yang pertama ya Anda mampu menjelaskan tentang organisasi komputer itu apa. Anda mampu menjelaskan perbedaan utama antara organisasi dan arsitektur, mampu menjelaskan struktur dan fungsi utama sebuah komputer, dan keempat, mampu menjelaskan konsep dasar operasi komputer ini. Pertama, ini ada bahasan tentang pengertian organisasi dan arsitektur komputer. Biasanya arsitektur ini merujuk pada sebuah atribut. Jadi sebuah atribut sistem yang visible untuk programmer, atau dengan kata lain atribut yang memiliki dampak langsung pada eksekusi logis suatu program. Ini contohnya dia bisa meliputi set instruksi, itu perintah, jumlah bit yang digunakan untuk mewakili berbagai jenis data, misalkan angka, karakter, mekanisme input output, dan teknik pengalamatan memori. Itu arsitektur. Kalau organisasi ini merujuk kepada unit-unit operasional berserta interkoneksi antar komponen penyusun komputer yang menyatakan spesifikasi arsitektur tertentu. Atribut organisasi ini meliputi detail hardware yang transparan terhadap programmer, ini seperti sinyal kontrol interface serta teknologi memori yang digunakan. Jadi yang satu kan berbicara sebagai logiknya, set instruksi logiknya yang menghubungkan antara perangkat dengan sebuah device. Yang satu organisasi ini unit operasinya, menghubungkan antara, jadi ini hardware-nya yang dengan si arsitektur ini menghubungkannya. Jadi perbedaan antara arsitektur dan organisasi ini menjadi penting karena banyak dari pabrikan komputer yang menawarkan famili keluarga dan model komputer. Contohnya Intel x86 kan, itu untuk arsitektur 32 bit biasanya, itu kan memiliki arsitektur dasar yang sama dengan keluarga IBM dari sistem 370. Sekarang kan banyak lagi ini. Terus karena strukturnya sama, maka kompatibilitas kodenya pun sama ini dari sisi arsitekturnya. Kode komputer dari keluarga yang sama ini memiliki fitur backward compatibility mode, yaitu kemampuan kode untuk mengadaptasi sistem sebelumnya. Meskipun demikian, pemilik komputer memiliki persamaan arsitektur tidak berarti memiliki persamaan organisasi. Ini komputer yang diproduksi dengan versi yang berbeda memiliki organisasi yang tidak sama antara satu sama lainnya. Perkembangan teknologi tidak hanya mempengaruhi organisasi sebuah komputer, tetapi juga menghasilkan pengenalan arsitektur yang lebih powerful dan kompleks. Nah, ini semakin berkembangnya teknologi, sekarang kompleksitas sebuah arsitektur komputer ini. Sekarang kan ada ARM itu arsitektur untuk chipset CPU mobile, itu phone kan. Anda silakan, ada yang namanya Snapdragon, Exynos, ada kalau di Huawei ada Kirin kan yang ini, terus ada apalagi MediaTek kan phone. Itu di sisi komputer desktop itu ada, atau laptop itu ada yang namanya Intel kan banyak, itu belum soket-soketnya macam-macam. AMD juga ada Ryzen, ada AMD FX, ada AMD APU A berapa itu kan. Itu teknologinya memang dari sisi arsitektur itu berbeda. Biasanya ada yang ARM dengan CISC dan RISC, itu arsitektur dasar dari sebuah komputer. Nah, ini lanjut lagi di pengertian struktur dan fungsi komputer nih. Komputer merupakan sebuah sistem yang kompleks. Dia kompleks karena dia berbagai macam peripheral yang terhubung dan terdiri atas jutaan komponen dasar elektronik. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam pendeskripsian perlu dikenali sifat hierarki dan sistem tersebut. Sebuah sistem hierarki adalah seperangkat subsistem yang saling terkait, yang masing-masing
akan berakhir pada gilirannya hierarki dalam struktur akan mencapai beberapa tingkat terendah dari substansi dasar. Perilaku pada setiap level hierarki hanya bergantung pada sistem dari tingkat yang lebih rendah berikutnya dan telah disederhanakan. Pada setiap tingkatan tersebut, desainer biasanya menghubungkan antara struktur dan fungsi sebuah komputer. Struktur adalah cara di mana komponen saling berhubungan satu sama lain dan fungsi merupakan operasi dari masing-masing. Jadi struktur komponen yang menghubungkan satu sama lainnya dan fungsi merupakan operasinya, perintahnya nih. Fungsi ini, semua fungsi komputer meliputi 4 hal itu: processing, pengolah data; storage, penyimpanan data; 3, pergerakan data; 4, kontrol. Dalam mendeskripsikan sebuah fungsi komputer ada 2 pendekatan, yaitu level rendah sama level tinggi, atau sebaliknya dari gambaran paling umum ke mengerucut ke bagian subsistem. Nih, pada pembelajaran ini akan digunakan pendekatan yang kedua, nih, yang umum ke subsistem. Gambaran fungsional dalam sebuah komputer terlihat pada gambar berikut di bawah ini nih. Ini ada data storage facility nih. Dari level yang umum kan ke mengerucut ke ini, terus ada storage facility, ada processing, ada kontrol mekanismenya, ada data movement apparatus, terus operating environment. Nih, gambaran fungsi dari sebuah komputer nih. Jika gambar satu tersebut di atas dipilih sesuai dengan masing-masing fungsi komputer, maka akan tampak sebagai berikut. Ini sekali lagi. Ini fungsi operasi komputer yang pertama, perpindahan, movement, control, storage, processing. Jadi dia movement, berarti mengarah ke perpindahan. B, penyimpanan. Ini movement, control, storage, processing. C, pemrosesan dan dari menuju ke storage, media penyimpanannya ini ya mengarahnya ke storage alurnya. Kalau ini pemrosesan dari storage ke perangkat output, dia mengarahnya ke output, ke atas, ke movementnya ini. Makanya kan sebuah komputer ini harus mampu melakukan pemrosesan data dalam format yang beragam. Cakupan pemrosesan yang sangat luas, lokasi data yang diproses oleh unit pemrosesan tidak selalu sama. Oleh karena itu, fungsi dasar dari komputer adalah kemampuannya untuk memindahkan data dari satu tempat ke tempat lain yang dibutuhkan. Sebagai contoh, perpindahan karakter dari keyboard ke screen. Nah, itu contohnya. Karena input di keyboard apa muncul, itu contoh. Jadi harus bisa seperti itu ini pemrosesannya. Meskipun pemrosesan data dilakukan dengan sangat cepat, namun kenyataannya butuh suatu tempat penyimpanan sementara secara proses berlangsung. Ini ada chat nanti. Data komputer yang dibutuhkan, data hasil pemrosesan disimpan dalam storage atau media penyimpanan untuk selanjutnya dilakukan pemrosesan ulang ke storage perangkat input output, atau sebaliknya. Sebagai contoh adalah perpindahan data pada saat mendownload maupun mengupload dari ke internet. Itu contoh kan, upload, download itu. Ketiga, operasi komputer tersebut yang di pemrosesan, penyimpanan dan perpindahan data membutuhkan kontrol atau kendali yang dapat mengatur kinerja sistem sehingga bisa harmonis satu sama lain. Disinilah operasi kontrol bekerja. Itu. Ini kontrol itu mengendalikan bahwa komputer ini bisa antara penyimpanan, pemrosesan dan perpindahan data ini harmonis prosesnya. Nah, itu struktur nih dalam pemanfaatannya di kehidupan sehari-hari. Komputer digunakan secara bersama-sama dengan berbagai perangkat dari lingkungan eksternal. Secara general, perangkat lingkungan terbagi menjadi 2, peripheral dan komunikasi. Contoh berikut nih, ini ada interaksi komputer dengan lingkungan eksternalnya nih. Ini komputer dia punya storage, penyimpanan dan pemrosesannya. Makanya dia terhubung dengan peripheral dan komunikasi lain, jalur komunikasinya. Kalau Anda di board itu ada yang namanya bus, ada MHZ, ada memori berapa mega, itu kan peripheral tuh memorinya. Dia jalur lainnya ada 2800 2266 MHz, 3200 MHz. Itu kan jalur lainnya yang dipakai untuk menghubung si peripheral itu bisa jalan dengan optimal. Itu contoh. Struktur internal komputer terdiri 4 bagian utama, yaitu pemrosesan terpusat atau CPU, Central Processing Unit, memori utama, main memory, input output, dan sistem interkoneksi. Nah, ini gambar di bawah yang menunjukkan struktur laptop level dari sebuah komputer. Ada peripheral device-nya, ada komputer, ada komunikasi lainnya. Ini komputer itu punya CPU, prosesor CPU itu ya. Jadi CPU ini bukan satu bentuk komputer, kalau itu kan PC dalam keseluruhan. Jadi CPU itu otaknya. Ada main memory, ada system interconnection, ada input output ini. Ini CPU ini bertugas mengontrol operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data yang bisa disebut prosesor tuh. Main memory untuk menyimpan data dan input output berfungsi sebagai media penghubung atau
dalam komputer internal ini dalam lingkungan eksternal. Jadi dia menampilkannya input output. Melalui input ini, data bisa dipindahkan dari storage ke dalam komputer ke media penyimpanan di luar komputer. Sistem interkoneksi ini berfungsi untuk menghubungkan semua bagian yang ada. Sistem bus ini pula yang menyediakan komunikasi antara CPU, main memory, dan input output. Salah satu sistem interkoneksi yang sangat terkenal adalah sistem bus yang terdiri dari sejumlah kabel yang terhubung ke komponen-komponen komputernya ini. Komputer ada kabel-kabel yang terhubung di mainboard, di apa itu namanya bus. Itu jalurnya di sana, jalur-jalur komunikasi perangkat komputer ada di sana. Terus ada masing-masing bagian dari komputer masih terbagi menjadi subsistem yang lebih kecil. Sebagai contoh pada gambar 1.5 adalah komponen mesin CPU. Struktur CPU ini terdiri dari banyak register, ada ALU, arithmetic logic unit, control unit, serta internal CPU interconnection. Register ini berfungsi untuk menyediakan storage internal pada CPU. ALU melaksanakan fungsi pemrosesan data. Control unit bertugas dalam mengontrol operasi CPU termasuk operasi komputer, sedangkan CPU interconnection menyediakan mekanisme komunikasi antara register, ALU, arithmetic and logic unit, control unit. Struktur CPU seperti ini nih. Jadi tadi kan komponen utama komputer tuh input output, sistem bus, memori, dan CPU punya struktur register, pengalamanannya, arithmetic logic untuk penghitung aritmetikanya, internal connection internal CPU, jalur internal komunikasi CPU-nya, control unit ini. Jadi control unit register lalu dihubungkan oleh internal connection CPU internal ini. Setiap bagian dari CPU ini memiliki hierarki lebih rendah. Misalnya control unit merupakan integrasi dari sequence logic. Control unit ini register dan decoder serta control memory. Demikian seterusnya sehingga sistem komputer yang kompleks mencapai hierarki pada level yang paling rendah dan sederhana. Nah, ini CPU gambar struktur control unit. Nih, control unit kalau dibagi lagi dia punya sequence logic, control unit register dan decoder, ada control memory. Nah, itu jadi dasarnya Anda punya gambaran bahwa komputer itu CPU itu bukan sebuah PC yang jelek bentuknya kotak seperti itu, tapi CPU itu adalah memang sebuah kontrol pusatnya, pengendali utama sebuah komputer. Kalau di PC ini itu ada mainboard, saya akan tampilkan ini. Nah, ini ada CPU nih. CPU ini bentuknya seperti ini nih. Nah, ini ya. Jadi CPU itu ya otaknya, prosesornya. Bentuknya ini kan, ini soket Intel ini dari Intel itu punya soketnya macam-macam. Ada LGA berapa, ada LGA 1150, 1151, 1200 yang terbaru generasi i9 yang komputer generasi tahun 2020 itu udah. Ini banyak, Intel juga banyak, belum ada AMD itu soketnya beda lagi. Ini Intel bentuknya CPU seperti ini ya, jadi bukan casing yang kotak tapi dia memang kayak chipset kecil. Ini otak komputer bagi yang sudah pernah merakit, yang udah terbiasa bentuk CPU ya ini. Ini transistor yang otak di dalam subprosesor udah bentuknya seperti ini. Jadi di dalam ini belakang, ini depannya, belakangnya ini. Nah, ini banyak muncul iklan ini ya. Biasa kalau dari blog, Anda artikel suka muncul iklan yang aneh-aneh ini. Nah, ini apa fungsi CPU, jadi bentuknya seperti ini nih.
bentuknya itu CPU bentuknya. Nah, mulai lagi. Jadi itu CPU dengan berbagai ininya. Terus ada mainboard. Kalau mainboard kan saya set lagi aja. Nah, ini kan bentuk mainboard di ini saya lambungkan lagi. Nah, ini mainboard bentuknya seperti ini. Kalau di PC ini mainboard PC. Jadi kalau mainboard PC kan enggak datar, maksudnya kalau di laptop itu kan mainboard itu ya memorinya itu ke pinggir dipasangnya. Terus lebih tipis kalau yang untuk laptop kan. Kalau yang untuk PC memang tinggi karena kan di posisinya itu di pasangnya secara berdiri. Kalau di PC kan mainboard ini mainboard laptop kan misalkan bentuknya tuh lebih beda. Nah, ini kan dia lebih tipis. Ini termasuk chipset untuk PGA ini kecil. Kalau komputer kan kalau PC chipset PGA personal komputer itu yang komputer desktop gede kan bentuknya. Bahkan yang RTX sekarang ini panjang, ukurannya 30 cm ke atas, 30-60 cm berat, panjang karena untuk mau render untuk game, editing video, mau animasi itu kan perlu sebuah pemrosesan yang memang dari tampilan PGA ini menampilkan 3D itu memang perlu sebuah proses yang ini, makanya kan bentuk PGA besar-besar. Berbeda dengan PGA yang di laptop itu chipset bentuknya kecil-kecil, makanya kalau di laptop rucksack itu biasanya harus diganti. Kalau di komputer PGA di komputer bisa diperbaiki, memang tinggal nyabut chipset apa, misalkan rucksack bagian pendingin dicabut. Kalau di laptop kan rucksack satu PGA ya PGA-nya diganti, harus beli yang baru chipset PGA-nya. Ini yang membedakan kan. Nih mainboard laptop ya. Kalau memori kan ya nah ini kan sekarang ada DDR4, DDR5 udah keluar nih. Nah, ini DDR4 nih. Ininya agak melengkung, beda. DDR4, DDR3 beda itu jalurnya. DDR1, DDR2, 3, 4 dan 5 sekarang udah ada. Ini untuk komputer, maaf, ini untuk PC kan. Kalau untuk PC panjang, biasanya long dim disebutnya, long dim itu. Kalau yang laptop ini yang pendek-pendek seperti ini nih, yang laptop ini ini memori untuk laptop nih, bentuknya seperti ini. Kalau ini disebutnya short dim, SDIMM biasanya. Ini beda kan dengan yang kayak ini buat gaming, bentuknya menyala-nyala biasanya. Tuh, ini kan panjang, ini DDR4 tuh. DDR4 nih, ini. DDR2 beda tuh, ini lurus. Bedanya si soket lubang ininya nih. Ada yang lurus, ada yang lempeng, terus ininya ada yang setengahnya sama, dulu ada yang beda berapa senti. Itu udah dari DDR4 3, 2 dan 1 seperti itu. Itu memori ya. Memori yang device, tapi kalau yang internal memori itu di sistem nanti kelihatannya. Nanti kalau di BIOS dan sebagainya itu. Nah, ini kan ini di desktop komputer. Nah, ini bukan CPU disebutnya. Ini ya personal komputer. Jadi komputer yang memang CPU di dalamnya baru ada mainboard, ada memori, ada chipset kok, ada CPU dan sebagainya, ada power supply untuk supply listrik ini.
Nah ini input output device di komputer, ini contoh keyboard, inputnya itu alat input keyboard, mouse, scanner, optical pen, barcode reader, joystick itu ya. Terus kalau ini termasuk input dan output, gila, kamera, pendrive, touchscreen, webcam, faksimil, modem, CD. Output mendengarkan headphone, headset, printer, monitor, speaker, plotter yang seperti itu kan. Nah ini device nih. Input tadi mouse, keyboard, mikrofon, scanner, webcam. Output monitor, printer, headphone, speaker. Itu. Tuh. Nah, jadi kalau digambarkan kayak gini nih kan. Nah ini komputer ini di dalamnya itu dia ini monitor kan. Ada keyboard mengetikkan perintah kita. Simpan memori nanti di CPU. Memori ini ada nanti ada menyimpan disk drive, tape storage, report card, bentuk seperti ini. Contoh dari cara kerja komputer nih. Jadi saling terhubung satu sama lainnya. Jadi ini keyboard, mouse, other input, dia menginputkan simpan memori, nanti CPU menampilkan memori juga mengeluarkan output nanti ke monitor dan speaker output yang lainnya. Cara kerjanya seperti itu nih. Nah saya kira cukup nih untuk penjelasan dasarnya ya. Yang ini ringkasannya, di mana komputer adalah ringkasan yang didapat adalah komputer adalah sebuah mesin elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital karena komputer kan dia tidak manual ini, tapi secara digital membaca bilangan biner itu 1010 itu, dan dia mengolah informasi tersebut menurut perangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer dan menghasilkan sebuah keluaran yang dihasilkan setelah diolah. Organisasi komputer adalah bagian terkait dalam unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merelasikan aspek arsitekturnya. Arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut sistem yang terkait dengan seorang programmer. Makanya kan kalau ORCOM lebih ke unit operasional interkoneksi komponen dalam komputernya. Kalau arsitektur ini atribut si logic, nah nanti perangkat lebih ke nanti ada yang namanya register memori ya. Gimana sih cara kerja memori bisa nyimpan hitung-hitungannya, itu di sisi arsitektur dirancang biasanya. Komputer yang pengen cepat ini dibikin bahwa jalur logisnya seperti ini, nah itu di arsitektur. Itu membedakan antara ORCOM dengan ARCOM. ORCOM berbicara sebuah teknologi komponen yang mendukung unit operasional sebuah komputer. Kalau arsitektur ini lebih ke atribut sistem yang berhubungan dengan seorang programmernya gitu. Fungsi dasar sistem komputer adalah fungsi operasi pengolahan, penyimpanan, fungsi operasi pemindahan data, dan fungsi operasi kontrol. Terus struktur internalnya meliputi kontrol CPU, memori, input output, dan sistem interkoneksi. Struktur CPU adalah meliputi kontrol unit, arithmetic, dan logic unit. Ini ada soal latihan ya, silahkan aja kalau mau mengerjakan. Anda juga bisa menebakkan kan tadi arsitektur apa. Atribut yang tampak oleh programmer adalah pengertian dari arsitektur kan. Bagaimana satu fitur diimplementasikan adalah pengertian dari apa nih? Cara komponen terkoneksi dengan ini adalah apa? Operasi komponen terinput dalam pengertian dari apa? Ini kan silakan tinggal dicocok-cocokkan. Cuma ini soal latihan aja, kalau mau mengerjakan itu tidak masuk penilaian, tapi sebagai evaluasi bahwa Anda udah bisa memahami bahwa apa itu arsitektur, organisasi, struktur, dan fungsi. Tinggal dibaca-baca aja lah di sini. Ini tinggal dilihat aja. Dengan fungsi 4 dasar tadi kan proses, storage, apalagi
ada kan ini proses storage movement control itu. Top level toggle dari komputer, dari CPU kan nanti ada ini ya. Saya akhiri aja untuk pertemuan sekarang. Bagi yang ini tinggal diulang-ulang lagi pembahasannya, materi juga udah saya share juga di e-learning, silahkan rekan-rekan untuk membacanya. Mau ada yang versi Inggris nanti saya updatekan juga biar lebih detail gitu, ada di slide yang lebih lengkap. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap selalu jaga kesehatan buat rekan-rekan yang dimanapun berada. Salam kami dari Sistemik Sumedang ya, karena kami ini kalau untuk dosen ya masuk tetap di kantornya biasanya, kecuali yang mungkin ada isolasi mandiri yang kena juga pasti itu disuruh isolasi mandiri. Tapi kalau yang sehat kami sewaktu-waktu ke kampus seperti itu ya. Sekali lagi terima kasih, selamat menonton video ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terlalu cepat sehingga mungkin Anda perlu mengulang-ulang lebih penelaahannya dalam memahami materi ini itu. Sekian lagi, terima kasih, sampai ketemu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.